Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi Development in Purchasing and Supply Chain Management and Logistics. Jadi sebelum lanjut ke materi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi anggota dari kelompok kami ada Novi Indria Awalul Susma NIM 504, Muhammad Lukman Al-Hakim NIM 506, dan saya sendiri Reza Aisyah Hanani NIM 528. Kemudian lanjut ke materi. Jadi tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perbedaan dari pengadaan, pembelian, outsourcing, manajemen persediaan, dan manajemen rantai pasokan. Jadi langsung saja ke pengadaan. Jadi definisi dari pengadaan sendiri menurut Compton and Jessop, pengadaan merupakan perolehan oleh berbagai cara persediaan dan layanan dengan atau tanpa pertimbangan. Kemudian menurut Van Wil and Rossmajer, pengadaan merupakan semua kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan produk dari pemasok dan membawanya ke tempat di mana ia benar-benar digunakan. Jadi kegiatan dalam proses pengadaan ini antara lain pemilihan supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku, serta membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Kemudian selanjutnya yaitu pembelian. Menurut Elliot, Shirkor, dan Steele, pembelian adalah proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan bisnisnya dengan cara yang paling tepat dan hemat waktu. Jadi dengan strategi pembelian yang efektif dalam konsep supply chain management, tentu saja akan memberikan peluang besar dalam pengurangan biaya dan peningkatan margin kontribusi. Untuk pembelian sendiri memiliki tujuan untuk membantu mengidentifikasi material yang diperoleh secara eksternal atau mungkin dari perusahaan di luar dari perusahaan yang produksi tersebut, kemudian mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier untuk perusahaan. Kemudian lanjut ke outsourcing. Outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar atau outside provider. Jadi contoh perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing yaitu perusahaan sepatu olahraga Nike. Jadi perusahaan Nike itu hanya berfokus pada pengembangan desainnya saja. Untuk proses produksi sepatunya, perusahaan Nike mempercayakan kepada karyawan jasa outsourcing. Kenapa mereka menggunakan jasa outsourcing? Karena jasa outsourcing dirasa lebih efisien dalam proses produksinya daripada harus merekrut karyawan dari luar. Selain itu, karyawan dalam perusahaan outsourcing itu mereka sudah dibekali keahlian khusus dalam bidangnya, sehingga karyawan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pelatihan. Jadi
menggunakan karyawan outsourcing bisa menekan biaya operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah manajemen persediaan. Jadi menurut Dobler, manajemen persediaan itu merupakan pengadaan kegiatan manajemen persediaan, menerima kegiatan seperti toko dan pergudangan, penanganan bahan dalam pabrik, penjadwalan dan pengendalian perencanaan produksi, lalu lintas dan transportasi, serta surplus dan penyelamatan. Jadi manajemen persediaan itu sendiri bertanggung jawab untuk mengawasi produk-produk yang tersedia dalam perusahaan dan arus keluar masuknya. Jadi manajemen persediaan itu memastikan bahwa tidak ada unit yang berlebihan atau unit yang dalam jumlah kecil dalam penyimpanan, sehingga kinerja organisasi tidak boleh berada dalam bahaya. Jadi maksudnya manajemen persediaan ini memastikan bahwa stok barang yang ada di dalam gudang itu cukup untuk digunakan pada saat proses produksi, sehingga perusahaan tidak kekurangan bahan baku ketika melakukan proses produksi. Kemudian selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Jadi manajemen rantai pasokan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Jadi proses dari manajemen rantai pasokan sendiri itu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi diawali dengan proses pengadaan, di mana proses pengadaan itu diawali dengan pemilihan supplier yang nantinya akan mensuplai produk kepada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada proses pembelian, yaitu membeli bahan baku dari supplier yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ada manajemen persediaan, di mana dalam manajemen persediaan tersebut material yang dibeli dari pemasok kemudian dimasukkan ke gudang sebagai persediaan untuk proses produksi nantinya. Selanjutnya ada slide 5, ada kerangka strategi yang saling berkaitan. Jadi dalam setiap perusahaan pasti memiliki strategi yang berbeda-beda. Jadi untuk keberhasilan suatu strategi dalam sebuah perusahaan, maka harus didukung oleh pemasaran atau marketing yang tepat, kemudian kualitas produk yang bagus, desain dan prosesnya yang sesuai, pembelian dan pemasoknya, kemudian didukung dengan manufakturingnya seperti apa, pengelolaan sumber daya manusianya yang baik, dan pengelolaan keuangan yang baik juga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk slide selanjutnya saya yang menjelaskan. Nah, slide ini membahas tentang keberlanjutan rantai pasokan. Nah, masalah bisnis yang mempengaruhi rantai pasokan atau jaringan logistik organisasi dalam hal biaya, lingkungan, resiko, dan limbah. Nah, kalau kita membicarakan limbah, nah setiap perusahaan pasti ada
limbahnya kan. Nah, di situ bagaimana cara perusahaan menanggulangi limbah tersebut. Nah, lalu di situ juga ada lingkungan. Nah, lingkungan misalnya perusahaan kertas. Nah, di situ kan pas bahan baku utama yaitu adalah kayu. Nah, di situ perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana kayu nanti ini membuat hutan itu gundul kayak gitu. Nah, jadi itu harus sangat-sangat dipertimbangkan untuk keberlanjutan rantai pasokan. Nah, lalu yang selanjutnya ada the sustainable procurement and supply chain cycle. Nah, di sini ada pengadaan keberlanjutan dan siklus rantai pasokan. Nah, namanya siklus itu pasti terus berputar. Nah, di situ ada procurement atau pembelian dan pembelian atau pengadaan. Nah, yang dimulai dari user customer, lalu ada pelanggan pengguna, lalu ada supplier development, pengembangan pemasok, lalu ada supplier selection, pemilihan pemasok, lalu ada order prep, typing, mailing, or equipment, ada persiapan pesanan, pengiriman, dan pengadaan. Lalu ada supplier receipt, ada tanda terima pemasok, ada expediting, percepatan. Nah, di situ ada delivery, pengiriman, lalu juga ada good invoice inspect, ada pemeriksaan barang, ada store receipt juga, tanda terima toko, lalu yang terakhir itu disposal. Nah, di disposal itu juga tidak berhenti, terus langsung lanjut lagi ke user customer. Nah, di slide selanjutnya ada tampilan berbasis sumber daya dan keunggulan kompetitif. Nah, atau RBV, Resource Based View. Nah, RBV adalah pendekatan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berpendapat bahwa organisasi harus melihat ke dalam organisasi atau perusahaan untuk menemukan sumber keunggulan kompetitif daripada melihat lingkungan yang kompetitif. Nah, jadi itu di sini tuh kayak strategi agar perusahaan atau organisasi itu lebih kompetitif kayak gitu. Nah, mari langsung kita lihat di slide selanjutnya, yaitu ada bagan di sana. Nah, di situ ada enterprise management. Enterprise management itu manajemen perusahaan. Nah, di situ ada improve information help enterprises to plan ahead and be more competitive. Nah, jadi di sini itu kayak meningkatkan informasi untuk membantu perusahaan itu lebih kompetitif kayak gitu. Nah, di situ yang di tengah itu ada enterprise management atau manajemen perusahaan. Yang pertama ada planning, kedua ada executing, lalu yang ketiga ada monitoring. Nah, lalu di situ ada pembagiannya juga financial and physical asset. Nah, di situ ada aset keuangan dan aspek aset keuangan dan juga aset. Nah, lalu di finansial itu ada perencanaan dan akuisisi aset fisik. Nah, lalu yang kedua itu ada cash flow, impactant financial risk in a supply chain. Nah, di situ ada dampak arus kas dan resiko keuangan dalam rantai pasokan. Nah, untuk mempermudah saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Lalu yang kedua itu ada human resource atau sumber daya manusia. Yang pertama itu ada mengamankan dan mengembangkan keahlian SCM. Nah, jadi itu kayak sumber dayanya tuh juga harus dikembangkan kayak gitu agar mereka tuh lebih kompetitif lagi kayak gitu. Nah, lalu di situ ada program pengembangan pemasok juga. Jadi pemasok itu juga perlu dikembangkan agar yang produk yang dihasilkan pun juga lebih bagus kayak gitu. Nah, lalu di situ yang bawah itu ada networks and relationship, jaringan dan hubungan. Nah, di sini perusahaan juga harus membuat aliansi
rantai pasokan strategis kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir ada informasi. Nah, informasinya di sini sangat dibutuhkan, pasti dibutuhkan sekali namanya informasi itu. Nah, yang pertama itu ada perkiraan permintaan. Nah, demand forecast. Lalu ada persyaratan pengiriman pelanggan, lalu ada input pasar pasokan, lalu yang terakhir ada supply chain service atau layanan rantai pasokan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lukman Al-Hakim, tim 2018 506. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya menuju yang slide ke-11, yaitu tentang bisnis isu pada abad 21. Kelompok kami mengangkat isu bisnis yaitu e-commerce. Kenapa alasan kami mengangkat e-commerce sendiri dikarenakan menurut data yang kami dapat, data dari International Data Corporation, pada tahun 2000 saja sudah terdapat 300 juta pengguna internet, pengguna e-commerce yang melakukan transaksi secara elektronik. Dan terlebih lagi perusahaan e-commerce sama mendapatkan 4,5 juta konsumen di 160 negara. Semakin banyak konsumen yang didapat, maka semakin kompleks dan semakin rumit dalam pengaturan rantai pasok dari supplier sampai ke konsumen. Maka dari itu, e-commerce sendiri merupakan peluang juga sebagai tantangan untuk perusahaan dalam mengatur rantai pasok. Karena terbilang semua pihak dari hulu ke hilir, dari supplier menuju ke manufaktur, kemudian sampai ke pengiriman, sampai ke konsumen. Untuk tahun ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan e-commerce. Maka dari itu perusahaan harus lebih jeli dalam mengambil keputusan untuk pengaturan manajemen rantai pasoknya. Karena dengan adanya e-commerce sendiri akan meminimalisir biaya maupun resiko yang terjadi di manajemen rantai pasok. Seperti halnya ketika sebuah perusahaan harus menyurvei lokasi menggunakan biaya operasional yang cukup tinggi, maka dengan e-commerce melalui jalan internet bisa melakukan sebuah survei secara menyeluruh, bisa di negara maupun di sebuah wilayah, maka hal itu akan meminimalisir biaya manajemen operasional dalam segi pengambilan produk yang akan dibuatnya. Itu saja untuk slide yang ke-11. Bisa lebih lengkapnya bisa dilihat di buku ataupun makalah yang sudah kami buat. Menuju slide yang selanjutnya, yaitu slide 12. Baik, menuju slide selanjutnya yaitu slide 12 tentang supply chain into the future, yaitu rantai pasok di masa depan atau rantai pasok yang akan terjadi di masa depan. Sebuah ramalan manajemen rantai pasok akan berubah secara cepat menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal maupun internal sebuah perusahaan. Maka dari itu, perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan atau dalam
baik itu jasa maupun produk, maka harus menyesuaikan manajemen rantai pasoknya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kami buat, hal-hal yang memungkinkan terjadi di masa depan ataupun sekarang pun sudah terjadi. Yang pertama yaitu peningkatan kecepatan dan kecerdasan sistem komputasi untuk mengontrol arus informasi. Nah, hal ini memungkinkan terjadi di masa depan tentang rantai pasok, yaitu meningkatnya kecepatan dan kecerdasan sistem komputasi. Sistem komputasi sendiri merupakan cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma atau perhitungan matematika. Nah, dengan kecepatan dan perhitungan tersebut dan didukung oleh kecerdasan sistem yang awalnya komputasi itu dilakukan dengan pena dan kertas, dengan kecerdasan sistem berupa komputer, maka kecepatan komputasi atau pengukuran pemecahan masalah akan semakin cepat dan semakin akurat, dan mengontrol arus informasi, transmisi informasi dari supplier sampai ke manufaktur menuju ke konsumen. Perputarannya akan semakin cepat. Maka perusahaan harus meningkatkan aspek-aspek yang terjadi dalam peningkatan kecepatan kecerdasan komputasi ini. Dan sebagai contoh, ada sebuah perusahaan yang bernama Leiva System, yaitu penyedia solusi gudang otomatis dan produsen robot yang bekerja berdasarkan IoT, ya, atau Internet of Things. Jadi ada sebuah perusahaan yang menerapkan sistem komputasi ini dengan secara cepat menggunakan robot, dan robotnya itu bekerja berdasarkan Internet of Things. Seperti itu contohnya. Nah, untuk yang kedua yaitu ketersediaan fasilitas komputer yang fleksibel, memungkinkan perusahaan rantai pasokan untuk terlibat dalam masalah simulasi dinamis. Maksud dari perusahaan rantai pasokan terlibat dalam masalah simulasi dinamis, yaitu perusahaan akan mengetahui sebuah sistem yang akan digerakkan, yang akan diluncurkan tanpa harus terjun ke lapangan. Jadi dengan simulasi dinamis ini, kita tahu kan simulasi dinamis itu adalah sebuah program untuk memodelkan perilaku suatu benda yang bervariasi secara waktu berdasarkan pada sifat dari suatu sistem dinamis. Jadi ringkasnya itu perusahaan bisa menerapkan sistem manajemen rantai pasok tanpa harus terjun ke lapangan dan tanpa harus mempraktekannya terlebih dahulu baru mengevaluasinya. Yaitu dengan adanya fasilitas komputer yang fleksibel memungkinkan perusahaan terlibat dalam masalah simulasi dinamis tersebut, dapat mengeksplorasi berbagai tingkat persediaan, lokasi gudang, moda transportasi, dan lain-lain. Jadi contoh kecilnya mungkin ada sebuah perusahaan ingin menerapkan manajemen rantai pasok di sebuah negara A dengan tingkat ketersediaan sekian, kemudian lokasi gedungnya di sini mungkin, dan mode transportasi yang menggunakan ini. Nah, sebelum perusahaan itu mempraktekkan sistem tersebut, perusahaan akan melakukan simulasi dinamis. Nah, sehingga sistem belum terjadi,
maka perusahaan bisa mengetahui hal-hal apa resiko-resiko apa yang terjadi ketika sebuah sistem itu dilakukan dalam negara ini. Nah, di contoh kedua ini itu bertujuan untuk meningkatkan akurasi keputusan logistik seperti itu. Menuju yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu realisasi sifat sistem rantai pasokan dan pentingnya potensi trade-off dalam sistem total. Maksudnya di sini trade-off merupakan penjualan. Nah, dalam sistem total ini maksudnya yaitu sistem penjualan yang maksudnya kesadaran akan pengukuran biaya total dan canggihnya manajemen akuntansi. Jadi di sini perusahaan harus dituntut untuk mampu mengukur biaya total dan mampu mengatur manajemen accounting yang ada di perusahaan. Contoh kecilnya mungkin masuk ke contohnya aja. Jadi contoh kecilnya mungkin manajemen rantai pasok juga melibatkan biaya toh. Maka dari itu biaya di sini adalah salah satu hal pokok dalam manajemen rantai pasok. Jadi ketika pengukuran sebuah biaya total itu ada salahnya, maka dampak yang terjadi adalah kurangnya akurasi dalam manajemen rantai pasok. Nah, contohnya mungkin tentang aplikasi buka warung, yang dimana aplikasi tersebut memungkinkan pemilik perusahaan atau pemilik perusahaan bisa mengatur jalan arusnya keuangan dalam perusahaan mereka. Mungkin itu penjelasan untuk slide yang ke-12. Menuju slide selanjutnya yaitu slide 13. Baik, menuju slide selanjutnya yaitu tentang pendidikan rantai pasokan. Di dalam sebuah manajemen rantai pasokan diperlukan adanya sebuah pendidikan, karena seiring berjalannya waktu diperlukan sebuah pengembangan mengenai bagaimana cara menggagas ide-ide baru di lingkungan yang berubah dengan cepat. Ya, seperti halnya contoh-contoh yang diutarakan oleh teman-teman saya sebelumnya ataupun contoh-contoh yang sudah saya utarakan. Dan terlebih lagi manajemen rantai pasokan sudah menjadi fitur penting dalam kehidupan ekonomi di sebuah perusahaan. Maka dari itu dengan adanya pengaruh-pengaruh atau perubahan-perubahan lingkungan dan daya saing antar perusahaan yang semakin kompetitif, maka diperlukannya adanya gagasan ide-ide baru dalam manajemen rantai pasokan. Nah, dalam mencapai sebuah gagasan ide-ide baru, tentunya ada hal yang harus dikerucutkan dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, di sini ada beberapa pendidikan yang mengkerucut pada rantai pasokan di setiap aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu manajemen rantai pasokan itu sendiri yang dipelajari secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, dari supplier sampai ke konsumen. Yang kedua yaitu teknologi informasi dan logistik, atau pendidikan yang ranahnya hanya terpaku pada bagaimana cara mendapatkan informasi secara akurat dan cepat dan efisien, dan juga mengatur bagaimana penyimpanan logistik atau penyimpanan inventory pada sebuah perusahaan di
rantai pasokan. Ya seperti contoh yang tadi, slide yang sebelumnya di bagian kedua, tentang bagaimana simulasi dinamis ataupun contoh tentang kipas Livia System, yaitu penyediaan solusi gudang otomatis dan produsen yang berbasis robot dan robot itu bekerja secara Internet of Things. Itu kan bagaimana sebuah informasi didapat secara real time. Maka pendidikan yang nomor 2 ini merujuknya pada teknologi informasi dan logistik. Yang ketiga yaitu distribusi dan manajemen transportasi. Dan menuju slide yang selanjutnya, yaitu menuju slide selanjutnya, slide ke-15 tentang professional competence atau kompetensi profesional. Bahan pemikiran food for thought, bahan pemikiran atau bisa disebut kesimpulan. Manajemen rantai pasokan bukanlah sebuah profesi dan seharusnya tidak menjadi profesi satu. Namun manajer rantai pasokan tentunya harus profesional. Maka dari itu setiap manajer rantai pasokan harus memiliki profesionalitas yang tinggi. Maksudnya di sini orang di bagian manajer operasional seharusnya itu bukanlah sebuah profesi, tapi sebuah keputusan manajerial yang didukung oleh fasilitas perusahaan ataupun research and development. Dengan dukungan dari berbagai aspek di sebuah perusahaan, tentunya dampak dari keputusan manajemen rantai pasokan ini sangatlah besar terhadap kinerja bisnis ataupun pengendalian biaya pada sebuah perusahaan. Maka tidak bisa dikatakan bahwa manajemen rantai pasokan ini diperuntukkan kepada satu orang atau satu profesi, karena sebuah keputusan dalam manajemen rantai pasokan itu dilihat dari berbagai aspek yang ada di sebuah perusahaan, baik itu dari lingkungan eksternal maupun internalnya, dari fasilitas perusahaan ataupun dari research and development-nya. Maka dari itu, ketika sebuah manajemen rantai pasokan orang yang ada dalam atau orang yang memiliki wewenang dalam memberikan keputusan di ranah manajemen rantai pasokan harusnya memiliki dukungan-dukungan tersebut sehingga perusahaan akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Dan kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah ataupun tutur kata yang salah, mohon maaf, dan berterima kasih atas kesempatannya telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi yang pertama. Kemudian saya serahkan kepada moderator untuk melakukan sesi tanya jawab. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.